105,8 Radio Komunikasi dan Informasi Masyarakat Tim Kota Bandung dalam acara Nuansa Sore diskusi dengan Pak Lurah Jana Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Selamat sore Pak Lurah. Selamat sore. Gimana Pak Lurah, sehat? Alhamdulillah. Amin, amin. Ya sedikit Pak Lurah ingin tanya nih ya. Kami ini dari media komunikasi dan informasi masyarakat ingin tahu gitu, sejarah perjalanan Pak Lurah itu mulai dari kuliah atau kita ingin punya mimpi bagaimana ke depan. Mungkin itu aja dulu. Silakan Pak Lurah. Ya, terima kasih. Selamat sore kepada pendengar media komunikasi dan informasi masyarakat di Kota Bandung. Yang saat ini alhamdulillah saya Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal bisa bertatap muka, melakukan wawancara, melakukan tukar pikiran, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan informasi dan pencerahan khususnya kepada warga Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, umumnya kepada para pendengar media komunikasi dan informasi. Amin, amin. Amin ya robbal alamin. Ini Bapak ya tentang masalah kita hidup di masyarakat, kita dan masyarakat berbagi dengan masyarakat. Jadi proses perjalanan sekarang Pak Lurah mungkin ada dinamika kehidupan seorang pejabat kelurahan. Minusnya juga ada ya, betul. Nah, karena kita dengan tekad ingin pengabdian terhadap bangsa, kelurahan atau masyarakat kelurahan sendiri yang menyangkut beberapa jiwa. Ya, terima kasih. Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal merupakan salah satu dari 151 kelurahan di Kota Bandung dan salah satu dari 8 kelurahan berada di wilayah Kecamatan Batu Nunggal. Saat ini penduduk Kelurahan Cibangkong berdasarkan laporan A1, A2, A3, A4, A5 yang dilakukan oleh para ketua RT dan RW itu jumlahnya 18.300. Itu artinya adalah penduduk yang tercatat di RT dan RW. Tentu ada juga warga yang berdomisili di Kelurahan Cibangkong tidak tercatat. Jadi yang tidak tercatat ya akan lebih dari 3 sampai 4 ribu. Itu mungkin Kang Eyang. Iya. Ya. Kalau satu kelurahan itu mungkin Pak Lurah Jana mengelola atau mengayomi 13 RW kemarin. 13 Kang. 13 RW. Nah, secara kita selaku pengayom masyarakat ingin sejauh mana gitu untuk memajukan selama kita menjabat di kelurahan yang punya pengalaman, punya ibadah dan seterusnya gitu Pak. Ya, terima kasih. Selama ini yang saya lakukan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah. Artinya apa yang dilakukan oleh saya mulai dari berangkat dari rumah sampai di tempat Kelurahan Cibangkong sampai saya kembali lagi ke rumah ya semata-mata dilakukan hanya untuk beribadah. Amin. Nah, namun demikian di tengah-tengah perjalanan saya tentu dari mulai jam 8 sampai jam 16.30 adalah secara mutlak bagaimana saya harus menyampaikan informasi tentang
kesejahteraan, tentang pemerintahan, kemudian tentang ketertiban, keamanan, serta administrasi yang mungkin oleh warga dibutuhkan untuk melanjutkan ke tingkat atasnya atau kepada lembaga-lembaga yang diperlukan. Jadi tentu saja apa yang saya lakukan bagaimana, sekali lagi semata-mata untuk ibadah, tentu ini adalah menyampaikan hasil dari rencana pembangunan Kota Bandung melalui RPJMD tahun 2018 sampai 2023, yaitu berkaitan dengan bagaimana Kota Bandung mewujudkan Kota Bandung yang nyaman, yang unggul, yang sejahtera, dan yang agamis. Yang nyaman sehingga setiap orang yang berada di Kota Bandung itu merasa nyaman, merasa nyaman dari tempat tinggal, merasa nyaman dari kesehatan, merasa nyaman dari pendidikan, merasa nyaman dari usaha-usaha ataupun memenuhi kebutuhan setiap hari. Menjalankan perda menjalankan ketertiban, kebersihan, dan termasuk K3 juga. Begitu. Kemudian dari sisi unggulnya, bagaimana warga masyarakat itu harus unggul dalam rangka berkaitan bagaimana mewujudkan hablu minallah dengan hablu minanas. Kemudian sejahtera, tentu warga masyarakat itu ingin sejahtera. Dan yang terpenting adalah agamis. Artinya agamis itu artinya setiap warga negara yang berdomisili di Kota Bandung harus menganut salah satu agama yang ditetapkan oleh pemerintah. Boleh beragama Islam, boleh beragama Kristen Protestan, boleh beragama Kristen Katolik, boleh beragama Hindu, boleh beragama Buddha, ataupun dengan aliran kepercayaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu Kak, betul, intinya. Betul sekali. Karena sesuai dengan peraturan Perda K3, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan lingkungan. Ini yang perlu kita cermati juga. Masih tetap di 107,8 Radio Komunikasi dan Informasi Masyarakat Timur. Radio Komunikasi dan Informasi Masyarakat KIM Kota Bandung. Dalam acara nuansa siang ini, sore ini, maaf, ada sedikit lirina. Iya. Saya kan lah. Ulah serius teuing. Daya nama waktu lagi harusnya waktunya tidur. Istirahat. Itulah cerita-cerita tadi dinamika kehidupan Pak Lurah menjalankan aktivitas roda pemerintahan yang ada di Kota Bandung dan Cibangkong. Pak Lurah, mungkin tadi dibahas tentang apa yang telah tersirat, punya mimpi, punya keinginan untuk masyarakatnya SDM-nya maju, dan lingkungannya pun begitu bersifat sesuai dengan peraturan Perda K3 ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Itu yang kita sama-sama jadi di jalan.
Ya mungkin Pak Lurah tadi kita sambung dulu lagi tentang cerita ini dinamika kehidupan Pak Lurah selama menjabat. Banyak sekali program-program yang ingin Pak Lurah sebenarnya dikembangkan di Kelurahan Cibangkong ini. Mari kita simak dulu dengan tema Pak Lurah di Kursi. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan saya selaku Lurah Kelurahan Cibangkong, saya ingin berbagi dulu dengan pemirsa media komunikasi dan informasi masyarakat KIM Kota Bandung atau yang bisa mendengar siaran ini siapapun, baik di luar Kelurahan Cibangkong maupun di dalam Kelurahan Cibangkong. Saya ingin bernostalgia dulu Kang ya. Saya menjadi lurah itu sejak tahun 2007 Kang. Saya masih ingat 20 Maret 2007 yang pada saat itu dilantik secara bersama-sama seluruh lurah dan camat Kota Bandung oleh Bapak Wali Kota Dada Rosada di pendopo Kota Bandung. Dan alhamdulillah waktu itu saya menjadi lurah. Pas setelah kita diberikan mandat oleh Pak Wali, itu langsung ke kelurahan mana dulu? Nah, jadi ini berkaitan dengan sebetulnya kalau dari riwayat perjalanan saya menjadi PNS itu, saya diangkat tahun 1993 di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Itu Kang. Saya waktu itu saya menjadi penyuluh keluarga berencana BKKBN yang pada saat itu rame-ramenya berkaitan dengan bagaimana meningkatkan total fertility rate, yang kepala BKKBN pusatnya adalah Bapak Profesor Dr. Haryono Siono. 98 saya mengajukan pindah ke Kota Bandung. Tepatnya 20 April 1998 dan saya ditempatkan di Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Rancasari waktu itu. Kemudian berkembang tahun 2000, seluruh petugas keluarga berencana waktu itu terkena rotasi besar-besaran di tingkat nasional berdasarkan keputusan Presiden. Saya masih ingat keputusan Presiden 103 tahun 97 atau 99 berkaitan dengan BKKBN. Ya, BKKBN itu ternyata dibubarkan. Dibubarkan tetap berdasarkan keputusan Presiden. Waktu itu tidak hanya sekedar BKKBN, seluruh lembaga yang non departemen waktu itu akan beralih fungsi. Ya misalnya dulu ada namanya BPS, langsung bertanggung jawab kepada Presiden waktu itu. Tapi berdasarkan Kepres ternyata kami harus berlabuh di pemerintah daerah. Di tingkat kabupaten kota seluruh Indonesia itu berlabuh di pemerintah daerah. Dan tanggal 1 Januari 2000 tepatnya saya menjadi PNS pemerintah Kota Bandung. Nah, dan sejak itu kami juga mengikuti kegiatan-kegiatan, tetap kegiatan di bidang penyuluhan keluarga berencana. Tetapi saya waktu itu 2006 ada fit and proper test. Alhamdulillah saya 2006 akhir itu ada fit and proper test. Alhamdulillah saya dapat dan saya menjadi lurah pertama kali, lurah Kelurahan Mekar Mulia, Kecamatan Panyilekan waktu itu tahun 2007 sampai 2010 Kang. 2007 sampai 2010 saya menjadi lurah Kelurahan Mekar Mulia, Kecamatan Panyilekan, tentu berjuang juga. Dan alhamdulillah Kang, saya waktu itu menata PKL atas perintah dari Pak Wali Kota untuk memindahkan PKL yang di Tegalega ke Pasar Induk Gede Bage. Pimpinan Bapak Aceng itu waktu itu, dan alhamdulillah
kami bisa menata para pedagang dari sana dan bisa sekarang kan menjadi Gede Bage Mall. Betul. Kemudian termasuk dari sisi kualitas juga alhamdulillah waktu itu Kelurahan Mekarmulia itu adalah kelurahan pemekaran yang ternyata saya bisa berjuang juga, artinya dari sisi kualitas bisa bersama-sama, dan waktu itu saya masih ingat 2008 atau 2009 saya urutan ke-6 ya, berarti harapan ketiga dari kinerja kelurahan yang pemekaran ya waktu itu. Ya. Kemudian saya dipindahkan ke Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panjailukan, bergeser ke sebelah selatan dari Kelurahan Mekarmulia. Di sana lumayan, alhamdulillah 2010 sampai 2015 ternyata lumayan ya perjuangannya, karena daerah Bumi Panjailukan itu langganan banjir, dan ternyata sampai saat ini juga di Bumi Panjailukan itu masih banjir. Karena apa? Karena ternyata yang sudah saya ketahui, air yang masuk ke Bumi Panjailukan itu lebih besar daripada air yang keluar. Jadi yang masuknya itu lebih dari 4 sampai 5 sampai 6 cabang, tapi keluarnya hanya 1. Ya, tentu di situ akan terjadi genangan. Ya, terjadi akan genangan. Ya, kami juga berjuang di situ dari sisi kualitas. Saya menjadi lurah kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panjailukan, alhamdulillah menjadi juara Bandung Green and Clean. Ya, juara tingkat Kota Bandung. Awalnya juara ketiga, tapi setahun kemudian juara ke-1. Itu dari BGC waktu itu. Kemudian juga masih saya lurah kelurahan Cipadung Kidul, juga Kampung Kokoh, Kang. Kalau Kampung Kokoh itu tingkat nasional. Ya, alhamdulillah saya menjadi juara kedua. Waktu itu isinya adalah bagaimana penataan sebuah RW. Penataan dari RW, bagaimana ketertibannya, bagaimana lingkungannya, bagaimana administrasinya, dan alhamdulillah saya mewakili Jawa waktu itu berjuang dengan Bali. Tapi akhirnya kami dikalahkan oleh Bali. Nah, itu juara-juara tingkat nasional, dan saya bersama para lurah, Bu Camat waktu itu, Bu Sumiati camatnya, kemudian RW 9 bersama-sama menerima hadiah di Bali, di Denpasar, di hotel berbintang 5 waktu itu, dan suatu kebanggaan kami bisa menerima ke tingkat nasional. Dan terakhir di Cipadung Kidul saya juga menjadi juara tingkat provinsi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat tingkat provinsi. Waktu itu yang leading sektornya ada di RW 10. Waktu itu saya masih ingat Pak RW-nya adalah Pak RW Totong. Ya, Pak Totong, dan itu alhamdulillah juara tingkat provinsi itu, Kang, PHBS-nya yang sulit sekali mungkin oleh kelurahan-kelurahan yang lain itu. Nah, setelah 2015 puntennya ya, kalau angan-angan mah saya jadi lurah itu pingin ningkat eselon dari eselon 4A ke eselon 3B gitu. Dapat undangan. Ternyata saya digeser ke Kelurahan Batu Nunggal. Masih tetap dalam satu itu ya, proses kehidupan. Kalau enak sih nggak enak, tapi masa sih. Tapi karena itulah saya memang ketika menjadi awal PNS ditempatkan di mana saja siap, apalagi dalam itu. Nah, di kelurahan dari masyarakat bertanya, tadi dinamika kehidupan seorang lurah gitu, menghadapi karena beraneka ragam suku bangsa walaupun satu kelurahan. Nah, mungkin menghadapi permasalahan-permasalahan warga masyarakat yang bandel, yang gitu. Ya, itu proses sekali ya Pak Lurah. Ya, sangat proses. Saya kan mulai dari 7 pembelajaran sampai 2015 bagaimana menghadapi warga ketika di Mekarmulia, bagaimana menghadapi warga ketika di Cipadung Kidul. Kemudian 2015 sampai 2017 saya dipindahkan di Kelurahan Batu Nunggal, di mana di situ adalah perumahan elit, ya, perumahan elit yang ternyata punten waktu 2015 itu
pajaknya rumah di sana itu 6 juta satu rumah. Ya, ya itu satu RW kan, satu RW 10 RT di situ. Ternyata ya termasuk juga di situ ya permasalahan ada di sana kan ada pejabat, apalagi di Batu Nunggal itu pejabat pemerintah daerah provinsi, pemerintah kota, kemudian Polres, kemudian Polda, di situ kumpul di situ. Jadi bagaimana menghadapi, kemudian di sebelahnya, di samping-sampingnya ada warga yang ya mata pencahariannya adalah sebagai buruh, kemudian pedagang keliling dan lain sebagainya. Ya itu. Jadi tentu dari mulai RW 1 sampai RW 12 di lingkungan Kelurahan Batu Nunggal itu memang heterogen. Tetapi dari sisi kualitas tetap saja saya juga kan di situ masuk. Waktu itu zaman Pak Ridwan Kamil ada lurah juara, alhamdulillah saya juga masuk di situ 10 besar ya di Kelurahan Batu Nunggal. Kemudian juga dari sisi dulu itu ada Kampung Bejo nih. Kampung Bejo itu adalah penataan lingkungan hidup yang di bawah promotornya adalah tim penggerak PKK. Jadi waktu itu alhamdulillah Kelurahan Batu Nunggal juga itu berhasil meskipun baru juara harapan ke-1 tingkat kota. Tapi kan itu adalah sebuah prestasi yang mungkin menjadi kebanggaan apabila disatukan dengan di Mekar Mulia, kemudian di Cipadung Kidul dan di Batu Nunggal. 2017 Kang, saya dipindahkan ke Kelurahan Cibangkong sampai hari ini 2022, berarti sudah mau 7 kali lebaran Kang. Ya, jadi kuncen Kelurahan Cibangkong. Tapi yang saya membanggakan di Kelurahan Cibangkong sangat luar biasa, warga masyarakatnya sangat heterogen. Artinya wilayah Kelurahan Cibangkong yang memang hanya 64 hektar, 13 RW dan 82 RT, memang heterogen warganya. Penduduk asli Kota Bandung ada di sekitar itu, tapi sekarang sudah mulai bergeser ke pinggir-pinggir ya, diisi oleh pendatang-pendatang. Walaupun di Kelurahan Cibangkong ini tidak ada RW tertata. Saya waktu di Mekar Mulia ada RW tertata, namanya perumahan Mekar Mulia. Kemudian di Cipadung Kidul namanya Bumi Panjuleukan. Kemudian di Batu Nunggal namanya Komplek Batu Nunggal, Elok, Permai dan lain sebagainya. Nah di sini tidak ada Kang. Jadi rumahnya itu adalah rumah-rumah yang tidak tertata. Artinya tidak tertata itu punten. Kadang-kadang rumah ini pintunya kemudian berhadapan dengan WC, dengan toilet, berhadapan dengan apa gitu. Kan kalau rumah tertata mah jelas jalan, kemudian ada saluran air, ada pohon. Kalau di kita enggak. Ya, tapi walaupun begitu saya menjadi kebanggaan juga Kang. Saya prestasi di Kelurahan Cibangkong juga tidak kalah-kalah dengan lurah-lurah yang lain. Ya, saya sempat juga menjadi juara RW, juara kelurahan, juara lurah gitu. Lurah juara dari mulai urutan ke-4, urutan ke-5 sampai yang penting 10 besar masuk. Kemudian kemarin saya juga di 2020, alhamdulillah Hari Kesatuan Gerak Bangga Kencana yang diwakili oleh Kelurahan Cibangkong, alhamdulillah masuk 6 besar. Yang meskipun ya dari sisi ini kalah oleh Kelurahan Pajajaran. Tapi saya memberikan kebanggaan kepada Bapak Camat Batu Nunggal waktu itu. Kemudian juga Kampung KB nih Kang, kampung keluarga berkualitas. Ya, hiji Kelurahan Cibangkong yang sampai 2020 itu kita menjadi juara tingkat provinsi. Karena takutnya mungkin khawatir Cibangkong jadi juara tingkat nasional, jadi tingkat nasional itu tidak diselenggarakan. Gitu. Ya, jadi dan dan alhamdulillahnya ketika saya ketemu dengan kepala BKKBN, Pak Lurah, belum ada lagi katanya kelurahan Cibangkong
seperti kelurahan sebelumnya yang lainnya, karena ternyata untuk mencapai itu. Dan memang Kelurahan Cibangkong saya inovasinya adalah bagaimana di tengah kota ada inovasi berkaitan dengan Tamalago. Itu ada lebah, ada madu di situ di tengah kota yang tidak ada perumahan tertata. Kemudian juga yang membahagiakan itu rumah dataku, Kang. Rumah dataku itu menjadi percontohan, ya, menjadi percontohan tingkat provinsi Jawa Barat. Jadi berkaitan saya menjadi lurah 4 kelurahan sampai sekarang, ya prestasi ya alhamdulillah ada. Mudah-mudahan ini menjadi bagian hidup saya. Dan saya juga sekarang mah sudah pesimis, Kang. Sudah pesimis karena 2025 saya akan pensiun. Ya tapi tetap ya meskipun di tengah-tengah kepesimisan saya, tetap saja mudah-mudahan ada peningkatan eselon dari eselon 4 ke eselon 3. Semoga Begitu. apa yang dicita-citakan oleh Pak Lurah Jana, Kelurahan Cibangkong, teman-teman juga terlaksana dan tercapai. Semoga doa kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai apa yang wujud yang dicapai oleh Pak Lurah ini. Amin. Ya, begitulah dinamika kehidupan dan perjalanan hidup Pak Lurah Jana di Cibangkong, dari mulai di Abay bla 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 gitu ya sampai terakhir di Kelurahan Cibangkong. Dengan adanya Pak Lurah Jana ini di Cibangkong, mereka itu warga itu rasanya peduli gitu ya, ada pedulinya ya menanggung kehidupan. Disitulah dinamika kehidupan manusia berjalan di atas bumi. Selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.